Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhanu Diki dengan nomor NPM 220810102008. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian absen dan JS-nya. Jadi untuk bagian absen ini ada hapus absen, ada hapus keterangan dan menggunakan bahasa PHP. Itu ada untuk hapus thread-nya dengan menggunakan JS seperti ini. Ada kontak JS-nya, ada untuk jQuery, ada jQuery form. Nah ini itu ada untuk emailnya. Jadi kita berusaha untuk mengirim adanya email dalam codingan ini. Nah itu juga ada main.js. Jadi kami memecah beberapa file. Kalau jadikan satu main.js semuanya itu akan menyebabkan kebanyakan. Jadi untuk mempermudah kami pecah. Setelah itu juga ada untuk moment.js. Nah pada moment.js ini ada untuk fungsi hook, ada memberikan untuk callbacknya daripada objek, dari array, dari number, dari tanggal. Nah setelah itu ada untuk bootstrapnya, jadi sangat panjang. Kami juga mengambil dari beberapa referensi terkait project kami ini. Jadi kami tidak membuat ini itu kesusahan. Jadi kami juga mengambil untuk beberapa referensi agar bisa kami gunakan di codingan kami ini. Ini untuk main daripada karyawan tersebut, ini itu momennya. Nah ini ada bootstrap progress. Nah ini itu untuk menampilkan adanya chart. Jadi di web kami nanti itu ada beberapa chart. Jadi di sini untuk menampilkan dia itu absen atau gimana keterangannya. Nah seperti ini. Ini untuk load time-nya. Ini untuk jQuery-nya. Nah ada itu juga moment time zone dari countdown-nya tersebut. Nah kami di sini itu memiliki kendala sebetulnya dari penggunaan untuk jQuery, tapi alhamdulillah masih bisa kami atasi dengan kami mencari referensi codingan dari jQuery lainnya. Ini dari JS-nya. Kita untuk scroll bar, ini progress bar untuk menampilkan adanya progress dari yang di atas dari web kami. Ada untuk select main, kita select JS, kita select main. Nah juga ada accordion, ada sudut talent. Nah itu untuk map-mapnya dari penggunaan yang ada dari kelompok kami. Ini misal ada untuk sampel datanya, siapa, ada poolnya dan sebagainya. Nah seperti ini. Ada custom JS nya, di jQuery, kontak JS, jQuery untuk subject main. Nah jika ini untuk formnya, jadi menggunakan JS. Nah, untuk mainnya seperti yang di atas tadi. Nah saya rasa seperti itu. Mungkin kekurangannya bisa Bapak lihat di program codingan kami. Jika kurang dan cukup sekian,
dari saya penjelajahan untuk file-file atau folder bab dari tugas UAS kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Firdausyega Pratama, NPM 22081010247. Di sini saya akan menjelaskan sebagian dari source code program kelompok kami. Di dalam folder karyawan terdapat CSS, fonts, JS, dan modul karyawan. Di dalam modul karyawan terdapat image. Ini merupakan tampilan foto atau file surat izin tidak masuk kerja dari database yang sudah diinputkan dari kelompok kami. Dan ini merupakan edit PHP. Selanjutnya, di dalam indeks PHP ini, sesi karyawan PHP yaitu untuk memeriksa sesi pengguna atau melakukan autentifikasi oleh pengguna. Selanjutnya yaitu switch modul ini merupakan untuk memuat file, modul, karyawan title, profil, edit PHP, update, dan awal PHP. Selanjutnya keterangan SV PHP, yaitu untuk pengelolaan file gambar berupa penjelasan. Include koneksi PHP, yaitu untuk berisi koneksi ke database MySQL laptop user atau laptop kelompok kami. Pengecekan pengiriman formulir ini if set post simpan, yaitu untuk pengecekan pengiriman formulir, yaitu untuk mengambil variabel dari form seperti ID karyawan, nama, keterangan, alasan, dan waktu. Dan ini if move upload file, yaitu untuk mengunggah sebuah file yang diunggah ke lokasi tujuan seperti ini, pet. Selanjutnya yaitu terdapat koneksi PHP. Di dalam koneksi PHP ini, kelompok kami merupakan localhost, root, dan database-nya bernama karyawan C. Jika database tidak connect, akan keluar koneksi gagal. Selanjutnya profil PHP. Profil PHP ini sama seperti edit PHP di atas tadi, dikarenakan profil PHP ini akan memasukkan ID karyawan, sedangkan edit PHP yaitu untuk mengedit. Kalau terjadi kesalahan di dalam ID, karyawan bisa mengedit ID tersebut. Nah, selanjutnya terdapat sesi karyawan PHP. Session IDSI yaitu untuk menyimpan informasi bahwa pengguna sudah login atau memiliki akses yang diotorisasi. Selanjutnya empty session digunakan untuk memeriksa apakah variabel tersebut kosong atau tidak di set. Dan header location login karyawan PHP artinya pengguna tidak memiliki sesi yang aktif, maka fungsi header tersebut digunakan untuk mengarahkan redirect pengguna ke halaman login karyawan PHP. Selanjutnya ada title. Title ini berfungsi sebagai mestinya, yaitu seperti profile, edit, sama seperti title ini. Selanjutnya terdapat update PHP. Di dalam update PHP ini
include koneksi PHP yaitu untuk berisi script untuk menghubungkan ke database MySQL menggunakan MySQL ini. Proses input formulir ya ini if is set post simpan ID karyawan, username, password, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon dan jabatan. Nah, selanjutnya terdapat if move uploaded file yaitu untuk mengupload sebuah file yang dikirimkan oleh karyawan. Ini merupakan proses hapus, proses ubah data ke database, akhir move jika gambar gagal diupload akan keluar output mas gambar gagal untuk diupload. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin Nur Fadilah dengan NPM Mahir 0098. Di sini saya akan menjelaskan di bagian PHP-nya ya, teman-teman. Nah, ini admin chef ini buat kita login ke aplikasi daftar absensi karyawan. Ada username sama password. Terus admin 2 PHP ini buat tampilan yang kotakan yang di beranda. Awal masuk itu ada login, itu ini bagiannya. Terus ada data absensi. Data absensi ini untuk mengonek memproses data absensi karyawan ke database. Dan ini juga data keterangan PHP ini juga nanti data ini diproses ke database dari daftar absensi karyawan ini. Nah, terus data jabatan ini ada apa? Ada data jabatannya itu nanti kita tahu bakalan oh ini yang jabatannya yang anggap anunya itu di atas itu datanya nanti diproses ke dalam database juga. Terus data karyawan ini juga di nanti diolah juga sama database dimasukkan ke dalam database prosesnya. Terus data karyawan ini ya data karyawan backup itu buat apa dat- data cadangan yang ada di dalam apa kantor tersebut gitu. Terus untuk data user ini dibuat kayak mendata user yang user. Nah, di sini untuk data karyawannya, nah ini ada 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 ID karyawan, terus username, password, nama, tempat tanggal lahir, terus agama, alamat, sama jabatan. Nah, di sini hapus jabatan.php ini dibuat untuk hapus apa dari koneksi ke tampilan untuk ke aplikasinya gitu. Terus indeks PHP ini juga buat ngeluarin tampilan yang ya buat ini sih tampilan ke apa tampilan buat aplikasi kita gitu. Terus untuk jabatan ini mengoneksi jabatan ini untuk koneksi ke dalam aplikasi tersebut. Tampilan jabatannya nanti. Terus ada karyawan edit ini nanti kita bisa mengedit dalam data tersebut gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait karyawan edit ya.
Nah, karyawan edit ini bisa mengedit dalam tampilan aplikasi tersebut gitu, kayak kita bisa mengedit, oh ini anak apa, karyawan ini masuk terus, tapi bisa diganti di situ. Nah, ini untuk koneksi PHP-nya ya, teman-teman. Nah, ini untuk bisa koneksi dalam localhost-nya, kita pakai localhost pakai examnya ya, teman-teman. Nah, ini untuk loginnya ya. Ini tampilan untuk apa? Kita login itu pasti kita membuat password sama username di sini. Terus logout. Nah, ini untuk tampilan untuk keluarnya. Terus paging keterangan ini ya kita mengonekkan keterangan apa, data keterangan tadi yang ada di atas, pokok keterangan itu dimasukkan ke sini buat ngonekin ke PHP-nya. Terus paging PHP ini dibuat untuk koneksi ke dalam PHP juga. Terus proyek karyawan ini juga buat apa, bisa mengubah foto karyawan, profil karyawan gitu, bisa mengedit tampilan profil gitu. Terus proses loginnya itu gini, kita memasukkan username, memasukkan password. Nah, terus lanjut lagi ke proses penap. Nah, sini proses penap ini buat menunjukkan ke dalam semua kayak kelas-kelas, ada administration, terus kelasnya itu ada page wrapper, nah situ. Terus ada cross banker ini buat untuk apa, tampilan yang ada di dalamnya, kayak vendor-vendor itunya, tampilan administrasinya lah. Di sini share PHP ini untuk share PHP. Nah, ini untuk koneksi, kita mencari kayak mencari data, namanya itu nama, ya misal nama Nasruddin Nur Fadila itu nanti dicari, oh ini anak ini masuk berarti gitu. Ya, sekian presentasi dari saya di apa, bagian PHP, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Salih Firgano, teman NPM 208 Di sini saya akan menjelaskan database dari web kami, yaitu absensi karyawan. Di sini terdapat 5 tabel, yaitu tabel absen, tabel daftar, tabel jabatan, tabel karyawan, dan satunya lagi tabel keterangan. Bisa dilihat di sini atribut dari setiap tabel. Untuk tabel absen adalah ID karyawan, nama, dan waktu. Lalu untuk atribut tabel daftar adalah ID, username, dan password. Lalu untuk tabel jabatan atributnya adalah ID dan jabatan. Dan untuk atribut tabel karyawan adalah ID karyawan, username, password, nama, tempat tanggal lahir, jengkel, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, jabatan, dan foto. Foto ini untuk keterangan nantinya. Lalu tabel keterangan adalah atributnya adalah ID karyawan, nama, keterangan, alasan, waktu, dan bukti. Tabel absen sendiri berfungsi untuk menyimpan data absensi karyawan. Contoh datanya ini. Di sini bisa dilihat bahwa ID dari absen adalah 1, ID karyawannya adalah 208.10.10.1, terus nama karyawan adalah Ferdi Firdaus Ega Pratama, dan waktu Sunday tanggal 9 bulan 6 2024,
jam 1:33:24. Lalu di sini ada tabel daftar. Tabel daftar ini berfungsi untuk menyimpan data pengguna yang terdaftar. Di sini bisa dilihat data pengguna yang terdaftar adalah dengan ID 1, bernama dengan username admin dan passwordnya admin. Ini bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Lalu ada tabel jabatan, di mana tabel ini berfungsi untuk menyimpan data jabatan di perusahaan dengan atribut dengan contoh seperti ini. Untuk ID 3 jabatannya CEO, untuk ID 4 jabatannya CTO, untuk ID 5 jabatannya CFO, dan seterusnya. Lalu di tabel karyawan, ini berfungsi untuk menyimpan data karyawan. Dengan contoh ini. ID karyawannya seperti atas tadi 208.10.10.1 dengan nama Ferdi. Untuk passwordnya ini kita berikan password aja ya, ini bisa dirubah sesuai kebutuhan. Lalu untuk namanya, nama kepanjangan, nama lengkapnya Ferdi Firdaus Ega Pratama, tempat tanggal lahir Jombang, tanggal 25 bulan 8 tahun 2011. Jenis kelaminnya laki-laki, agamanya Islam, dan nomor telepon ini bisa dilihat sendiri, nomor teleponnya, jabatannya CEO. Untuk foto ini sebagai bukti. Lalu untuk keterangannya, ini nanti keterangannya bisa dilihat apakah Ferdi ini izin atau sakit, bisa dilihat ya di sini. Nah, ini untuk keterangannya bahwa Ferdi ini keterangannya sakit dengan menyertakan bukti foto tersebut yang diinputkan pada web. Ya, lalu untuk set SQL mode ini berfungsi untuk memastikan bahwa kolom dengan nilai auto increment tidak dimulai dari 0. Lalu untuk start transaction ini digunakan untuk memastikan bahwa semua operasi dalam blok transaksi dilakukan secara atomik. Lalu untuk set zona waktu ini untuk mengatur zona waktu transaksi yang terjadi ini, untuk mengatur zona waktu absensi maksudnya. Ya, sekian penjelasan database dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendemoannya dari program absensi karyawan. Nah, di sini itu semua codingannya yang dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada login admin dulu. Baik, untuk login admin sendiri isinya ada berikut. Di sini kita bisa mengisi data karyawan beserta username password yang akan mereka punya. Nah, di sini sudah ada data yaitu Muhammad Afrian dan Muhammad Akan Syafur. Ada. Ini untuk data base adminnya, jadi bisa login memakai 2 akun ini. Ini untuk data jabatan yang ada, jadi bisa menambahkan sendiri. Lalu ini untuk data absen dan juga data keterangan itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kalau kita menambahkan satu data lagi?
Nah, jabatan saya di bagian pemasaran. Nah, lalu untuk foto sendiri mungkin saya akan menggunakan foto bebas seperti screenshot ini. Kita simpan. Ya, data saya sudah masuk. Jadi dari sini kita juga bisa langsung lanjut ke login dari karyawan itu sendiri. Nah, di sini ada untuk absen untuk hari ini, atau jika tidak hadir bisa begini. Nah, misal keterangannya saya sakit, lalu sakit di rumah sakit, gitu aja mungkin. Nah, mungkin ini bisa dimasukin foto keterangan sakitnya, bebas fotonya, lalu beri keterangan. Nah, setelah memberi keterangan, maka untuk data keterangan akan langsung terupdate. Nah, di sini kita juga bisa menghapus dari data karyawan atau user. Mungkin untuk saya sendiri saya hapus. Oke, sudah terhapus, tapi datanya masih tetap ada. Jadi database-nya agak berbeda. Lalu mungkin kalau login ke akun lain ya, itu juga bisa, atau juga ngedit profil sendiri, itu bisa diupdate sendiri. NIP, nama, username, password, jadi bisa diupdate sendiri lah. Nah, mungkin bisa juga login ke yang lain. Nah, ini untuk akun yang lain, yaitu Muhammad Tangan Syakur. Mungkin seperti itu saja untuk demo program dari absensi karyawan. Ini tinggal di logout, keluar. Baik, terima kasih atas waktunya.